I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel gua dan kalian sekarang sedang berada di kompilasi segmen Stigma alias Skeptik Bersama. Ternyata gue udah banyak banget bikin video stigma dan turns out ya banyak video-video bagus yang dulu pernah gue upload dan gak banyak orang nonton sekarang karena sudah tenggelam. So here it is ya, gue kumpulin semuanya di satu tema dengan durasi panjang, nanti akan ada kompilasi-kompilasi lainnya. Video ini mau kalian tonton full, mau kalian dengerin doang sambil kerja, mau dipakai bahkan buat bobo ya, it's all up to you guys. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngasih quick sponsor shout out dulu, yaitu company kecil gue sendiri, yaitu adalah Connect3. Di Connect3 kalian bisa belajar teknologi Web3 mulai dari nol dan ini bukan ngajarin kalian trading ya, tapi fundamental kripto itu sendiri. Per video ini dibuat, ini lagi bear market dan saat-saat kayak ginilah waktu yang paling tepat buat beneran ngerti Web3 itu apa. Jadi kalian gak ketinggalan sama teknologi baru yang ada ntar pas bull market. Gue jamin setelah kalian nonton modul gue, semua teknologi baru yang ada ke depannya kalian bisa lebih gampang untuk serap dan kalau ada info alpha di internet, kalian bakal paham semuanya. Jadi jangan cuma trading dan investing, tapi ngerti apa yang kalian pegang. Dan khusus buat kalian yang nonton video ini, ya gue kasih 15% diskon buat kalian yang mau check out terakhir sampai bulan Juni 2026. Linknya ada di deskripsi di bawah. Ingat, sampai akhir Juni 2026. Itu aja guys, kita silahkan lanjut ke kompilasi segmen Stigma kali ini. Enjoy! Pertanyaan tentang apakah ada makhluk hidup di luar bumi sudah menjadi pertanyaan sejak kita mengenal antariksa. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi sudah lama mencari tahu tentang kehidupan di luar sana. Dan pada tahun 1957, Uni Soviet pertama kali meluncurkan satelit pertama peradaban manusia yang bernama Sputnik. Sputnik menjadi satelit buatan pertama yang mengorbit bumi dari luar angkasa. Tapi ternyata hal ini salah. Sudah lebih dari 100 tahun hingga tahun 2024. Manusia di bumi banyak yang melihat, mendengar, dan bahkan memotret satelit lain yang mengorbit bumi bahkan sebelum adanya satelit Sputnik. Objek tak dikenal ini disebut dengan nama The Black Knight Satellite. Dan objek ini terus mengirimkan sinyal ke bumi. Dan sinyal dari Black Knight Satellite ini sudah diterjemahkan ke bahasa kita sejak tahun 1973. Dan kalau terjemahan ini benar, The Black Knight Satellite sudah mengorbit bumi dan mengawasi kita selama lebih dari 13.000 tahun. Siapa Black Knight Satellite ini? Grab your popcorn and let's talk about it. Pada tahun 1899, Nikola Tesla bereksperimen dengan tower yang dia bangun. Tower ini tuh dibangun untuk meneliti listrik di atmosfer dan mencari tahu apakah transmisi energi tanpa kabel itu bisa dilakukan atau enggak. Pada satu sore, saat Tesla melakukan eksperimennya ini, entah dari mana, dia mendapatkan satu sinyal transmisi abnormal itu dari langit. Towernya ini mendapatkan pesan berupa angka-angka dengan interval yang punya ritme gitu. Dia teratur datangnya. Dan bukan random. Sehingga sinyal ini sangat terkesan buatan. Ketika mendapatkan sinyal ini, Tesla mengira kalau dia itu mendapatkan sinyal dari atmosfer bumi yang cukup tinggi. Tapi ketika dia cek berkali-kali, sinyal ini ternyata berasal dari tempat yang lebih tinggi daripada yang dia duga, yaitu luar angkasa. Nikola Tesla yang dianggap sebagai ilmuwan terkemuka pada zamannya ini, itu mengatakan kalau dia percaya bahwa angka itu adalah jembatan untuk berkomunikasi antar galaksi, terutama ke spesies yang berbeda. Karena angka itu adalah universal katanya. Itu adalah bahasa yang semua makhluk atau spesies yang lebih pintar itu pasti paham. Lalu kemudian ditemukan satu sinyal aneh lagi oleh beberapa orang, seperti Guglielmo Marconi, si pembuat radio tanpa kabel. Dan lalu ada Jørgen Haas, engineer radio dari Norwegia. Sinyal yang mereka terima ini, itu pertama-tama diduga berasal dari transmisi radio mereka sendiri. Jadi karena emang sinyal radio itu kadang bisa mantul ke atmosfer, lalu balik lagi ke radio mereka. Tapi biasanya pemantulan yang terjadi ini, ketika dia balik ke atmosfer dan balik lagi ke kita, ini tuh gemanya selalu konsisten. Hanya sepersekian detik aja. Sama seperti kita kalau misalnya berteriak di tempat yang bergema, pasti kan gemanya tuh konsisten kan. Kita teriak halo, halo, halo. Selalu konsisten panjang antara gemanya itu. Tapi sinyal yang mereka dapatkan ini, itu agak aneh. Dia nggak konsisten dan bahkan baliknya itu sekitar 10-15 detik kemudian. Ini lalu disebut sama mereka sebagai LDE atau Long Delayed Echo. Dan ini masih menjadi tanda tanya bahkan sampai sekarang di tahun 2024. Semenjak LDE ini ditemukan, banyak para operator radio yang mulai mencari LDE ini.
Dan tentu aja banyak yang ketemu. Bahkan kalau kalian bisa mengoperasikan radio sekarang, kalian tahu cara mencari sinyal-sinyal yang aneh-aneh gitu dari radio, kalian lumayan expert, kalian bisa cari LDE ini. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 1954, ada satu berita besar yang muncul di koran Amerika. Berita yang sempat menggemparkan dunia sains dan bikin para ilmuwan itu lumayan excited dan senang. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah Amerika dan bahkan Pentagon jadi khawatir. Donald Keyhoe di tanggal 14 Mei 1954 memberitakan kalau dia menemukan 1 atau 2 satelit buatan yang sedang mengelilingi bumi. Donald Keyhoe sendiri orang yang lumayan intelek sebenarnya. Dia itu bekerja di Marine dan dia itu punya pangkat mayor. Jadi dia bukan orang yang aneh pada zamannya. Dia memberitahu kalau dia mendapatkan info dari ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di sebuah tempat bernama White Sands Missile Range di daerah New Mexico. Mereka menemukan 2 satelit itu dan mencoba untuk mengikuti pergerakan dari 2 benda ini. Setelah beberapa minggu meneliti 2 satelit yang ditemukan ini, jarak pertama dari bumi ke satelit pertama itu sekitar 650 km. Sementara jarak bumi ke satelit kedua adalah 900 km. Kedua satelit ini tuh terus memberikan sinyal aneh ke bumi dalam interval tertentu. Dr. Lincoln LaPaz, seorang astronom yang bekerja di salah satu kampus di New Mexico, itu juga mencoba untuk mempelajari dan mengikuti satelit ini. Dia juga dibantu sama timnya yang dia pimpin sendiri. Dan di masa-masa ini, itu Pentagon sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah sebuah masalah yang harus dirahasiakan sebenarnya. Nggak boleh orang umum itu tahu. Mereka ini coba untuk menutupi temuan ini. Tapi gimana caranya untuk menutupi satelit di luar bumi yang terus ngirim-ngirim sinyal ke bawah gitu. Padahal manusia sendiri itu belum pernah menciptakan satelit pertamanya. Sputnik itu belum diciptain. Jadi di luar angkasa itu bukan buatan manusia, udah jelas. Gak ada yang bisa Pentagon lakuin sama pemerintah Amerika lakuin untuk nutupin ini. NASA itu juga bahkan memberitahu kalau pada masa-masa ini mereka juga menerima sinyal aneh dari sebuah objek di luar angkasa yang mengorbit bumi. Tapi tidak dijelaskan dengan detail apa objek aneh ini. Dan gak hanya NASA, Dr. Lincoln LaPaz yang tadi, atau Donald Keyhoe, sinyal ini tuh diterima sama banyak astronom di seluruh penjuru dunia. Jadi ini tuh bukan rahasia umum, tapi udah kayak pengetahuan umum untuk semua astronom pada zaman itu. Lalu pada tahun 1957, ketika satelit Sputnik ya udah terbang gitu, dia sedang melewati negara Venezuela. Salah satu ilmuwan dari negara itu sedang mencoba untuk mencari satelit Sputnik di atas. Dan diperkirakan satelit Sputnik itu ada di satu tempat, satu kota area tertentu yang berada di dekat Venezuela. Dan ketika dia mencari ke langit, dia mencari Sputnik di atas, itu dia menemukan satu objek. Yang pertama dia kira itu adalah Sputnik. Tapi setelah melihat cukup lama, dia sadar ini tuh bukan Sputnik. Sputnik itu bergerak dari orbit barat ke timur, mengikuti pergerakan bumi. Satelit yang dilihat sama orang ini itu dilihat bergerak dari timur ke barat, kebalikan dari rotasi bumi. Mungkin benda lain itu kan. Tapi yang aneh di sini adalah yang bikin bingung. Teknologi untuk sebuah satelit bisa terbang dari timur ke barat itu belum ada. Pada tanggal 11 Februari 1960, keluar berita di New York Times, sebuah institusi berita yang sangat terkemuka pada zaman itu. Hingga sekarang bahkan, beritanya itu dituliskan sama satu orang bernama John Feeney. Dan isi beritanya itu adalah, telah ditemukan pada tanggal 10 Februari, satelit yang tidak dikenal mengelilingi bumi oleh Departemen Pertahanan Negara. Identitas dari satelit yang tidak diketahui ini diberi nama Dark Satellite. Asal-usul satelit ini tidak diketahui walaupun sudah di-tracking selama 2 minggu. Semenjak berita ini muncul, para astronomer di seluruh dunia juga melihat satelit yang sama. Tapi satelit ini itu agak aneh karena nggak punya pergerakan yang reguler layaknya satelit normal. Kadang dia muncul, kadang tiba-tiba dia menghilang. Dan kalau ada orang yang bilang satelit ini hanya benda random yang ada di luar angkasa sana, dan terjadi secara natural gitu pergerakannya, itu argumen yang gak make sense. Karena benda natural tanpa mesin pastinya bisa di-track keberadaannya dengan matematika. Satelit ini gak ada. Dia bergerak dengan abnormal, tidak natural.
Pada masa ini Amerika khawatir kalau sebenarnya itu mungkin jangan-jangan ini adalah satelit yang teknologinya sangat canggih dari Rusia yang bisa hilang sama muncul kapanpun dia mau. Ini menjadi ancaman sebenarnya untuk pertahanan negara karena mereka nggak tahu cara mencari satelit ini tuh kayak gimana. Times Magazine juga pada waktu ini tuh memberitahukan bagaimana Navy akan mencoba mencari satelit itu dan berusaha untuk mengambil foto dari benda asing ini. Dan walaupun misinya dijalankan, dokumen-dokumen dan foto-fotonya itu nggak pernah tayang ke publik. Lalu pada tahun depannya, di bulan Mei 1961, ada satu orang ilmuwan dari Harvard itu menemukan objek ini. Dan bahkan bercerita secara publik ke pers, dia mengatakan kalau objeknya telah ditemukan dan mereka sudah meminta bantuan dari seluruh dunia untuk membantu mereka nge-track satelitnya ini. Dengan munculnya berita ini, seorang ilmuwan dari Paris bernama Jacques Vallée menemukan satelit ini lagi. Dia nge-track, ngebuat laporan, ngefoto, bahkan ngerekam satelitnya itu. Dia juga menemukan fakta bahwa satelit ini berada di polar orbit. Di mana polar orbit ini adalah orbit yang bisa melihat semua penjuru dunia. Kalau ada satelit mata-mata mau diterbangkan, kemungkinan besar satelitnya ini akan diterbangkan di polar orbit ini. Dan ukuran satelitnya ini tuh besar banget. Kalau pada zaman ini ukuran satelit itu cuma sekedar sebesar kayak lemari kecil atau segede gini lah gitu bentukan utamanya. Satelit Black Knight ini itu seukuran mobil truk, gede banget, sangat besar bila dibandingin satelit lain yang mengorbit bumi bahkan pada zaman sekarang. Dan belum ada teknologi yang bisa mengantarkan satelit sebesar itu ke orbit bumi pada zaman itu. Ini mustahil dilakukan manusia. Setelah cukup lama nih, si Jacques Vallée melakukan riset, akhirnya dikumpulkan semua data-datanya, dokumen-dokumennya disiapkan di satu tempat, dan tidak ada kopinya. Tidak ada duplikatnya. Dan akhirnya dikirimkan ke supervisor untuk diberitakan. Ya, kalian bisa tebak lah ya. Kira-kira apa yang terjadi sama semua dokumennya ini. Ya, semuanya disita dan dokumennya dihancurin. Semua perjuangan Jacques Vallée untuk bikin semua dokumen-dokumen itu sia-sia. Tapi kalian perlu tahu, orang ini yang tadinya adalah ilmuwan biasa, sejak saat kejadian itu, dia sekarang jadi UFO antusias. Dan dia ini masih hidup sampai sekarang. Kalian bisa cari di internet tentang dia. Lalu nggak selama setelah kejadian Jacques Vallée ini, persis 2 tahun setelah kejadian tadi, kita akhirnya punya saksi mata. Seorang astronot bernama Gordon Cooper. Gordon Cooper ini melihat langsung The Black Knight Satellite ketika dia sedang melakukan misi ke antariksa. Di tanggal 15 Mei 1963, sebuah roket yang bernama Mercury Atlas 9 terbang ke orbit bumi untuk meneliti sesanggup apa manusia untuk bisa hidup di luar angkasa. Misi ini berjalan selama kurang lebih 34 jam dan Gordon Cooper ini mengorbit bumi sebanyak 22 kali selama misinya ini. Di salah satu orbitnya itu dari 22 tadi, Gordon Cooper itu melihat sebuah objek bercahaya hijau itu ada terbang di dekat dia. Dan objek ini tuh juga diverifikasi sama stasiun yang ada di darat. Dan benar, katanya ada objek di dekat Cooper pada saat itu. Dan anehnya, objek ini tuh bergerak dari timur ke barat, berlawanan arah dengan satelit orbitnya Cooper ini. Sesampainya Cooper balik ke bumi, media tidak diizinkan bertanya lebih tentang hal ini. Dan penjelasan ofisialnya adalah saat Cooper lagi berada di orbit. Penjelasan ofisial ya, itu adalah ada kesalahan pada mesin yang mengakibatkan kandungan CO2 jadi banyak di dalam kabin. Sehingga membuat Cooper berhalusinasi saat sedang berbicara dengan kru yang ada di darat. Itu penjelasan ofisialnya. Selama Cooper bekerja di NASA, dia selalu mengatakan dia tuh nggak pernah melihat apa yang dia lihat di misi Mercury Atlas 9-nya itu. Tapi setelah dia berhenti bekerja di bawah negara, dia dengan eksplisit mengatakan ke media kalau pemerintah US itu memang menutup-nutupi rahasia dan berita apapun yang berhubungan dengan UFO atau alien. Sejak Black Knight Satellite ini menjadi publik dan mulai booming di semua kalangan, penglihatan tentang Black Knight Satellite ini mulai berbunculan dari berbagai astronom yang ada di dunia. Dan ini jadi sangat susah untuk
ditutup-tutupi lagi sama negara. Hingga pada akhirnya di tahun 1973, seorang ilmuwan dari Skotlandia bernama Duncan Lannon tertarik dengan temuan ini dan akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua data Long Delayed Echo atau LDE tadi itu yang sudah pernah dikumpulkan dari berbagai sumber. Dan ketika dia mengumpulkan semua data-data radionya ini, dia menaruh semua data-data itu ke dalam sebuah grafik dan mencoba untuk kayak membuat sesuatu dari data-data itu. Dia taruh itu di sebuah grafik yang bentuknya itu ada titik putih sama titik hitam. Dan setelah diteliti lebih dalam, titik-titik ini tuh membentuk sebuah peta rasi bintang. Lebih tepatnya rasi bintang Bootes. Mendapatkan hal ini, Duncan Lannon sebenarnya masih sangat skeptik ya sama temuan ini karena ya ini kok kebetulan banget gitu. Dia juga akhirnya memverifikasi dari radio sinyal yang diterima oleh astronom Prancis di tahun 1929. Dan benar aja, dia ngedapetin rasi bintang yang sama, rasi bintang Bootes. Walaupun sinyal radionya berasal dari dokumen yang berbeda. Dan tesis yang dia berikan adalah Black Knight Satellite ini dianggap berasal dari rasi bintang itu, rasi bintang Bootes. Tapi masalahnya dari kedua peta rasi bintang yang dia dapat, ada satu bintang yang tepatnya tuh agak nggak tepat. Letaknya tuh agak mencong gitu. Namanya adalah Arcturus, bintang yang paling terang di rasi bintang ini. Posisinya itu agak ngelenceng lah. Pokoknya yang seharusnya misalnya bentuknya kotak persis gitu, jadinya agak trapesium gitu. Gara-gara satu titik ini bergeser. Dan satu titik ini tuh membuat dia kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena menurut pengetahuan kita, emang benar posisi bintang-bintang yang kita lihat sekarang dan di masa lalu itu emang sedikit berbeda. Karena posisi bintang itu terus bergerak sebenarnya. Dan kalau kita memposisikan bintang Arcturus di tempat yang sama dengan peta yang didapatkan dari Long Delayed Echo ini, dia mendapatkan data bahwa The Black Knight Satellite bukan satelit yang baru-baru aja muncul. Karena satelit ini menggambarkan sebuah rasi bintang dari 13.000 tahun yang lalu. Dan selain peta rasi bintang, dia juga mendapatkan data-data yang sebenarnya cukup gamblang, terang-terangan, membentuk sebuah cerita yang bahkan sudah bisa ditranslate menjadi bahasa Inggris. Gue bakal translate ke kalian pakai bahasa Indonesia. Pesan yang didapat dari Black Knight Satellite yang sudah ditranslate oleh Duncan Lannon adalah, rumah kami adalah Upsilon Bootes dan kami punya 2 bintang di tata surya. Kami tinggal di planet ke-6 dari 7 total planet yang dihitung dari matahari kami yang paling besar. Planet ke-6 kami punya 1 bulan, planet ke-4 kami punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 bulan. Dan probe kami ada di posisi Arcturus. Cerita seperti Duncan Lannon, walaupun sudah tayang di media mainstream seperti di New York Times Magazine, tetap nggak dianggap serius oleh banyak orang. Cerita yang bersinggungan sama UFO dan alien itu pasti dianggap oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang nggak jelas lah gitu. Bahkan gak usah jauh-jauh lah, gue yang bikin video ini, itu pasti banyak orang yang gak mau klik video ini. Karena tema videonya itu dianggap sebagai, ya cuman konspirasi seru-seruan aja lah. Yang gak nyata gitu, cuman misteri-misteri gak jelas doang. Cuman segelintir orang aja yang bakal klik video ini dan bisa nganggap ini serius. Tapi akhirnya, cerita Black Knight Satellite ini mulai ramai kembali akibat sebuah foto yang tayang di media. Sebuah foto yang menunjukkan sebuah objek asing berada di dekat satelit kita yang bernama Unity Node. Unity Node sendiri adalah sebuah tempat di mana para astronot dari berbagai negara kita itu bisa saling bersatu dan bisa ngobrol lah. Jadi kayak hub gitu. Mereka bisa makan bareng di sana dan bisa saling ngobrol gitu. Foto ini dikeluarkan oleh NASA langsung saat mempublikasikan aktivitas di dalam Unity Node itu sendiri. Dan terlihat di salah satu foto ini di background ada satu benda asing yang terlihat seperti sebuah satelit. Foto ini langsung gempar, karena ini bukan bentuk satelit apapun yang kita tahu. Dan ini dipercaya adalah The Black Knight Satellite. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah,
Kenapa satelit alien ini ada di bumi kita ini? Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah sebenarnya ada spesies lain di luar sana yang mencari keberadaan makhluk hidup di luar tata surya mereka. Dan salah satu cara paling gampang dan aman itu adalah mengirimkan probe ke berbagai bintang yang punya planet dengan iklim yang bagus. Probe ini akan memonitor pergerakan spesies di planet itu dan ngecek perkembangannya. Gue juga sebenarnya percaya sih kalau satu saat teknologi kita sudah sampai ke tahap seperti itu, kita pasti bakal ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Dan The Black Knight Satellite ini adalah literally alien ngomong ke kita dari jarak jauh yang sangat jauh, bilang, "Halo guys, kalian gak sendirian." Literally alien ngomong seperti itu ke kita dengan adanya muncul satelit seperti ini. Atau teori lain mengatakan bahwa jangan-jangan ini bukan teknologi alien, tapi teknologi manusia kuno yang sebenarnya sudah sangat canggih. Kalian bisa nonton satu video yang udah pernah gue ceritain di sini. Ini menceritakan tentang gimana manusia kuno itu sudah punya teknologi canggih seperti sekarang. Dan jujur aja, video ini sebenarnya sedikit ada nyambung-nyambungnya dengan Black Knight Satellite ini. Terutama hubungannya sama tahun 13.000 tahun yang lalu gitu-gitu. Ada sebenarnya hubungannya. Oke. Gue nggak mau share ke kalian berita aneh di sini atau berita hoax ya. Tapi menurut gua, foto yang kalian lihat ini itu bukan The Black Knight Satellite menurut gua. Dan kalau kalian search di Google tentang satelit ini tuh foto yang paling sering muncul sebenarnya dan paling populer saat menceritakan The Black Knight Satellite. Karena semua foto atau dokumen yang ada tentang Black Knight Satellite itu selalu hilang. Dan ini satu-satunya yang muncul di internet karena keluar langsung dari NASA. Official statement dari NASA itu menyebutkan kalau ini tuh adalah sampah antariksa yang tidak sengaja terbuang saat mereka melakukan misi ke Unity Node. Itu cuman sebuah selimut metalik katanya yang melayang di luar angkasa yang bentuknya itu seperti ini. Dan gue juga cukup yakin ya sebenarnya ya kalau NASA tuh nggak mungkin lah sebodoh itu untuk nge-publish sebuah dokumen foto segampang itu tanpa adanya filter sensor sama sekali. Kalau misalnya pun situ ada satelit atau ada UFO di situ, pasti disensor sama mereka. Pasti semua yang tayang di website itu sudah sangat dimonitor. Apalagi kalau sampai ada objek yang seperti itu. Jadi gue pribadi bisa dibilang nggak percaya dengan foto tersebut kalau itu adalah The Black Knight Satellite. Tapi kita tahu The Black Knight Satellite itu beneran ada, dia itu nyata. Dan sampai sekarang ini kalian nonton video ini, itu tuh masih mengorbit bumi. Seharusnya ya. Dan dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini itu sebenarnya kita tuh sangat mampu terbang ke atas, keluar angkasa. Terus kita samperin tuh satelit ini. Sebenarnya kita bisa. Kita bahkan mampu ya untuk membawa pulang The Black Knight Satellite yang ada di orbit itu. Kita bawa turun ke bumi. Itu bisa. Kita bawa turun, terus kita buka gitu, kita cek isinya. Tapi kenapa nggak ada misi seperti ini yang dilakuin? Udah jelas-jelas satelitnya ada di atas dan bukti nyatanya udah banyak. Jawabannya ya nggak sesederhana itu. Mungkin aja sebenarnya NASA atau badan antariksa dari negara lain itu sudah melakukan ini secara diam-diam. Apalagi kita sekarang punya satelit yang sangat besar bernama International Space Station yang orbitin bumi 16 kali sehari. Pasti seharusnya secara pakai logika ini mereka tuh harusnya udah pernah melihat lah at least atau berinteraksi langsung dengan The Black Knight Satellite ini. Dan mungkin aja apa yang mereka temukan itu bisa membuat kepanikan massa. Jadi kayaknya The Black Knight Satellite ini tuh ada yang disembunyikan gitu. Ini tuh menjadi rahasia umum lah buat orang-orang yang bekerja di dunia antariksa dan menjadi cerita rakyat hingga sekarang. Hingga akhirnya ada satu orang di internet di tahun 2023 yang membeberkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Karena NASA melakukan satu hal yang nggak disengaja. Semua dokumen, foto, video tentang The Black Knight Satellite ini itu selalu hilang tanpa jejak. Tapi sekarang kita punya internet. Begitu satu foto tampil di internet, jejak digitalnya akan terus ada. Sekarang saat ini juga kalian yang nonton video ini, kalian tuh bisa melihat live streaming dari kamera yang terpasang di International Space Station. Dan ini adalah live streaming resmi dari NASA langsung. Ada di website resminya, kalian bisa buka sendiri. Nah, jadi ceritanya ada satu orang yang emang sangat suka banget sama luar angkasa. Karena dia dari kecil tuh kagum sama luar angkasa ini.
Jadi dia suka taruh live streaming NASA ini di background komputernya dia. Jadi kalau dia lagi bekerja, dia bisa setiap saat tuh ngelihat live streaming si NASA ini. Angle kameranya ini tuh pada saat itu sedang menghadap ke bumi dengan sebagian frame-nya itu menunjukkan luar angkasa hitam. Jadi kayak hitam terus bawahnya bumi gitu. Kebayang ya? Lalu satu ketika pas orang ini sedang bekerja, dia itu melihat, loh kok ada objek yang terbang masuk ke frame kameranya. Jadi yang tadi seharusnya cuma ada bumi sama langit hitam, tiba-tiba ada pergerakan lain nih di depan kameranya. Dia kaget dan dia langsung ambil kameranya, terus dia fotoin komputernya dia. Langsung layarnya tuh difoto, jadi nggak screenshot, langsung difoto layarnya. Ini adalah gambar paling jernih yang dipercaya menjadi salah satu dari The Black Knight Satellite. Hanya dalam beberapa detik ketika objek ini muncul di kamera live streamingnya langsung dimatikan. Ya kalian tahu sendiri lah ya kenapa ya dimatiin. Gue coba reverse image search tentang foto ini, dan gue jujur nggak menemukan informasi lain tentang foto ini. Seolah-olah internet kayak ngesensor apapun yang berhubungan sama foto ini. Tapi ya bisa aja ya foto ini adalah palsu. Atau bisa saja foto ini adalah beneran dan US mencoba untuk menutupi temuan foto ini. Tapi terlepas foto ini asli atau enggak, sekarang kita tahu kalau di luar sana itu ada satu objek antariksa atau bahkan lebih yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kita. Entah itu alien dari spesies yang lebih maju dari kita ataupun teknologi canggih dari manusia kuno. Who knows? Yang jelas, The Black Knight Satellite is real. Of the interstellar comet 3I Atlas. 3I Atlas. 3I Atlas. 3i Atlas. 3I Atlas. 3I Atlas. Kalian coba bayangin, ada sebuah benda asing raksasa yang udah ngelayang sendirian di tengah kekosongan antar bintang selama miliaran tahun. Objek ini tuh nggak punya arah, nggak punya tujuan, dan nggak pernah mampir ke tata surya kita sampai akhirnya di musim panas tahun 2025. Dia tiba-tiba muncul gitu aja. Namanya adalah 3I Atlas. Ini adalah objek ketiga dari luar tata surya kita yang pernah kita deteksi sepanjang sejarah manusia. Dan ini bisa jadi adalah yang paling aneh. Dan gak cuman itu, komet ini mungkin lebih tua daripada matahari kita sendiri, lebih tua daripada bumi, dan bahkan mungkin lebih tua daripada sebagian besar bintang di galaksi kita ini. Analisa usia nunjukin estimasi kisaran sekitar 7-14 miliar tahun. Dan gilanya lagi, usianya itu bisa saja lebih tua daripada galaksi tempat kita tinggal sekarang, Milky Way. 3I Atlas ini nggak cuman bikin komunitas ilmiah doang yang heboh ya, tapi media sosial, forum konspirasi, sampai selebriti semuanya ikutan ngomongin tentang benda ini. Kenapa? Karena begitu banyak hal aneh yang muncul dari 3I Atlas, yaitu dari komposisinya, orbitnya, dan kecepatannya. NASA ngumumin kalau objek ini berasal dari luar tata surya dan mungkin aja berasal dari bintang yang sudah mati. Tapi yang paling hebohnya adalah konspirasi menyebutkan bahwa ini bukan komet, tapi ini adalah sesuatu yang dikirim dari luar. Jam 5.15 UTC, tanggal 1 Juli 2025. Teleskop Atlas di Rio Hurtado, Chile, lagi ngerekam langit kayak biasanya. Di pagi jam 5 itu, teleskop mereka nangkap satu titik redup yang geraknya tuh agak nggak biasa. Dalam waktu 2 jam, data itu langsung dikirim ke Minor Planet Center. Ini adalah lembaga resmi internasional yang ngatur semua catatan objek kecil di tata surya, dari asteroid sampai komet dan benda asing seperti objek ini. Objek misterius ini itu awalnya dikasih kode dengan nama A11PL3Z. Cukup random namanya. Letaknya itu sekitar 674 juta kilometer dari matahari. Masih di dalam orbit planet Jupiter. Tapi yang menariknya di sini adalah kecepatannya yang bikin semua ilmuwan tuh kaget, yaitu 61 km per detik, alias 220.000 km per jam. Itu udah di luar jangkauan logika benda yang berasal dari tata surya kita basically. Besoknya, di tanggal 2 Juli 2025, nama resminya keluar, yaitu 3I Atlas. Dengan status sebagai objek interstellar atau objek langit ketiga
yang pernah kita temuin berasal dari luar tata surya. Dalam waktu 1 hari, 122 observasi dikumpulin dalam 31 observatorium yang berbeda. Jadi kalian bayangin seberapa intens benda ini muncul dan langsung dikerjain sama banyak sekali pihak. Setelah pengumuman itu, para astronom mulai nyisir ulang data arsip buat nyari jejak awal komet ini. Hasilnya apa? Ternyata NASA udah ngerekam aktivitas komet ini sejak awal Mei di tahun ini. Waktu dia masih jaraknya sekitar 957 juta kilometer dari matahari. Observatorium lain di Israel dan Palomar ini juga nemuin rekaman tambahan. Bahkan seorang astronom amatir bernama Sam Dean ini berhasil ngelacak jejak dari bulan Juni yang sebelumnya lolos dari radar. Mungkin teman-teman ada yang mikir, kenapa komet ini nggak ketahuan dari awal? Kenapa harus setelat itu? Jawabannya ada di lokasi. Ya, 3I Atlas ini tuh muncul dari arah Sagittarius, tepat di wilayah Galactic Center. Kalau kalian teman-teman nggak ngerti, tempat ini adalah zona langit paling padat bintang. Cahaya dari jutaan bintang di latar belakang ini bikin objek redup itu tuh hampir nggak kelihatan sama sekali. Ibaratnya kayak kita mencari titik debu kecil di tengah stadion yang penuh dengan senter nyala. Tapi dari semua hal itu, yang lebih penting adalah NASA sudah menegaskan dan dari semua dokumen yang berhasil mereka kumpulkan, 3I Atlas bukan dari sini. Begitu diumumin sebagai objek interstellar, semua ilmuwan langsung pengen tahu sebesar apa sebenarnya 3I Atlas ini. Masalahnya dia bukan cuman batu biasa, dia bukan batu doang. Komet aktif ini selalu ngeluarin gas dan debu. Ya, dia itu bikin lapisan kabut gede yang nutupin bagian dalamnya. Ini disebut sebagai namanya koma. Gara-gara itu, bagian inti padatnya yang disebut sebagai nukleus itu jadi nggak kelihatan jelas. Jadi kalian bayangin seperti ada biji kacang, terus dilapisi sama banyak sekali debu di luarnya. Debunya sangat tebal. Ya, nukleusnya itu yang kacang yang tadi gue bilang itu. Jadi si nukleusnya itu tuh nggak kelihatan jelas gara-gara debu yang begitu tebal. Bagian utamanya tuh biasanya solid dan biasanya itu berupa dari campuran es dan juga batu. Buat ngira-ngira ukurannya ya, para ilmuwan tuh pakai data dari Hubble Space Telescope. Ya, ini adalah teleskop luar angkasa yang bisa ngelihat objek redup dan jauh dengan sangat super detail tanpa gangguan atmosfer bumi. Dari gambar Hubble, diperkirakan ukuran nukleusnya antara 300 meter sampai 5 kilometer. Tapi kebanyakan ahli bilang kemungkinan besar ya cuma sekitar 1 km. Kecil lah dibandingkan sama objek antariksa yang biasa. Tapi yang bikin aneh di sini adalah kabutnya itu 2 kali lebih gede daripada planet bumi kita. Nah, kita balik sedikit ke kecepatan komet ini, yaitu sekitar 220.000 km per jam. Buat kalian yang nggak ngerti, ini seberapa cepat. Basically, ini adalah objek luar angkasa paling cepat yang pernah ditangkap di sejarah umat manusia. Benda alami paling cepat. Gak pernah kita ngeliat sesuatu yang lebih cepat daripada ini selain kecepatan cahaya basically. Objek lain ya di luar angkasa sana yang pernah lebih cepat daripada ini basically nggak ada. Dan nomor 2 yang lebih cepat itu adalah benda interstellar yang lain, yaitu namanya Borisov. Yang ditemukan juga di tahun 2019 yang sempat dikira teknologi alien pada saat itu. Tapi sekali lagi ya itu cerita lain ya. Dan itu pun kecepatannya cuma 115.000 km per jam. Setengahnya dari Atlas. Jadi ini benar-benar luar biasa gila. Si komet Atlas ini juga bahkan sempat ngebut itu sampai 245.000 km per jam pas mendekati matahari. Tanpa bantuan apapun. Itu kecepatan alami. Dibawa dari luar tata surya kita. Nah lucunya di sini adalah jalur pergerakannya juga nggak masuk akal. Dia datang dari arah atas tata surya. Berlawanan arah sama semua planet. Dan lintasannya tuh terbuka. Jadi dia cuman mampir sekaligus abis itu nggak bisa balik lagi. Dia cuman lewat aja. Ini udah cukup buat buktiin satu hal penting. Bahwa dari arah datangnya saja kita tuh sudah tahu bahwa dia bukan penduduk asli tata surya kita. Waktu teleskop James Webb ngarah ke arah 3I Atlas ini, hasilnya tuh bikin banyak ilmuwan bingung. Dan pas teleskop ini ngecek komet ini di tanggal 6 Agustus 2025, dia ngeluarin hasil yang nggak biasa, yaitu komposisinya itu berbeda banget sama komet kebanyakan pada umumnya. Kalian perlu tahu, komet itu biasanya dominan sama air, tapi 3I Atlas yang paling banyak justru adalah karbon dioksida atau CO2. Gas yang jarang dominan berada di dalam sebuah komet.
Data nunjukin komet ini ngeluarin 129 kg CO2 per detik. Sementara airnya cuma sekitar 6,6 kg per detik. Ini bikin rasio CO2 dibanding airnya jadi salah satu yang paling tinggi yang pernah diukur di komet manapun. Dan itu langsung bikin dua teori muncul. Teori pertama, komet ini mungkin terbentuk di bagian paling luar sistem bintang asalnya. Daerah yang begitu dingin, sampai-sampai CO2 itu bisa membeku dari gas dan langsung nyatu ke dalam nukleusnya. Wilayah dingin seperti itu disebut sebagai CO2 frost line. Dan cuman ada di sistem yang suhunya itu ekstrem rendah luar biasa. Jadi sangat jauh dari sistem mataharinya dia. Teori kedua, komet ini udah melayang miliaran tahun di luar angkasa. Dan selama itu, sinar kosmik terus ngebombardir permukaannya. Akibatnya apa? Senyawa-senyawa di permukaannya berubah, termasuk karbon monoksida yang sekarang berubah menjadi karbon dioksida. Jadi, bisa jadi yang kita lihat sekarang itu cuma lapisan luar kometnya aja. Ya, lapisan yang udah weathered atau alias sudah tua permukaannya yang udah berubah. Jadi awalnya itu mungkin bentuknya nggak seperti itu. Dan sebenarnya kabar ini juga cukup membingungkan para ilmuwan. Karena kalau semua komet interstellar cuma ngasih kita lapisan luar yang udah termodifikasi atau sudah berubah, artinya kita belum pernah bener-bener ngelihat isi aslinya itu sama sekali seperti apa. Dan yang lebih aneh lagi, dan ini yang cukup kontroversial sebenarnya, dari pengamatan lanjutan, teleskop juga nemuin nikel di gas yang dilepas oleh komet ini. Tapi anehnya, nggak ada yang namanya besi atau ferrum. Padahal, dua elemen ini biasanya selalu barengan. Ini nunjukin kalau 3I Atlas ini punya sejarah kimia yang nggak biasa, atau bahkan bisa dibilang nggak natural. Atau mungkin berasal dari sistem planet yang kondisi pembentukannya itu beda total sama sistem kita. Sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali. Tanggal 3 Oktober 2025, Atlas ini akhirnya lewat dekat Mars, cuman sekitar 29 juta kilometer dari planet itu. Momen ini langsung dimanfaatin sama semua instrumen yang ada di sana, ya. HiRISE, kamera resolusi tinggi di atas Mars Reconnaissance Orbiter, ini berhasil memotret komet ini dari orbit Mars. Ini jadi gambar paling dekat yang pernah diambil dari objek interstellar. Dan yang paling menarik sebenarnya datang dari Perseverance rover yang ada di permukaan planet Mars. Berhasil memotret 3I Atlas dari bawah. Ini pertama kalinya dalam sejarah objek dari sistem bintang lain difoto langsung dari permukaan planet lain. Tapi nggak cuma Mars ya, ada misi-misi lain yang juga bantuin ambil foto. Ada juga dari Lucy, ada dari Psyche, Stereo Punch, dan juga Parker Solar Probe. Dan semua dari sudut pandang berbeda buat ngelacak struktur arah ekor dan partikel di sekitar komet ini. Tentu aja dengan banyaknya komposisi yang sangat aneh ini, nggak butuh waktu lama sampai akhirnya teori konspirasi mulai meledak. Baru 2 hari setelah 3I Atlas ini diumumkan ke publik, muncul lagi satu nama lain yang langsung bikin heboh, yaitu Avi Loeb. Dia ini adalah profesor astrofisika dari Harvard yang sebelumnya udah jadi kontroversi besar gara-gara klaim soal objek interstellar yang pertama yang pernah kita temuin, yaitu Oumuamua tahun 2017. Waktu semua ilmuwan bilang bahwa itu adalah batu paling misterius dari luar tata surya, Avi Loeb ini tuh malah bilang itu mungkin bukan cuma batu, tapi teknologi alien. Dia bahkan nulis buku khusus tentang itu saja. Dan sejak saat itu, tiap ada objek aneh lewat, semua orang nunggu komentar dari dia. Dan benar aja, begitu Atlas ini muncul, Loeb ini langsung posting analisis pribadinya di sebuah blog. Dan isinya, dia nyusun daftar panjang yang dia sebut sebagai 12 anomali. Hal-hal yang menurut dia tuh nggak make sense sama sekali kalau ini beneran adalah komet biasa. Dari orbitnya yang retrograde, arah semburan gas yang nggak lazim, massa yang katanya terlalu besar, ya, dominasi CO2 yang nggak masuk akal, sampai rasio nikel tapi nggak ada kehadiran besi. Ditambah perubahan warna koma yang drastis dalam waktu singkat. Dan Loeb ini, ya si Avi Loeb ini juga sebenarnya ngenalin sebuah sistem penilaian baru yang disebut sebagai Loeb Scale. Alat buat ngukur kemungkinan sebuah objek berasal dari teknologi buatan. Dan untuk Atlas ini, dia kasih skor antara 4 sampai 6 dari 10. Artinya, menurut dia, peluang kalau ini adalah buatan alien, ini sampai 60%. Tentu aja dengan ini, headlines clickbait itu muncul ada di mana-mana, ya. Bahkan Elon Musk juga bikin pembicaraan ini makin panas. Ya, muncul di podcast Joe Rogan dan dia bilang,
Are you paying attention at yeah. all to 3i Atlas? Are you There's watching the comet. Yeah, whatever it Um, is. It'll be a very sort of heavy spaceship if you make it all out of nickel. Oh yeah, and so- fucking huge, the size of Manhattan and all nickel. That's kind of nuts. Yeah, that's a heavy spaceship. That's a real problem if it hits. Yes. Saat publik dibikin panas sama teori alien ini, ada satu hal besar yang justru bikin situasinya makin liar sebenarnya, yaitu shutdown pemerintah Amerika Serikat. Kalian mungkin bingung kenapa kita masuk ke sini. Mulai tanggal 1 Oktober sampai 12 November 2025, NASA dan semua lembaga federal yang ngurus komunikasi luar angkasa harus berhenti update. Semua akun resmi, situs pemantauan objek langit, bahkan rilis gambar dari misi-misi luar angkasa, itu mati total selama 42 hari. Shutdown ini datang pas momen paling krusial. Komet 3i Atlas itu lagi deket-deketnya banget sama Mars dan baru aja lewat belakang matahari. Fase yang paling pengen dilihat sama ilmuwan. Tapi nggak ada update, nggak ada gambar, nggak ada konfirmasi, media sosial, semuanya langsung ribut. Ada yang bilang kometnya itu meledak, ada yang bilang kalau kometnya itu hilang ke dalam matahari, bahkan ada yang bilang kalau kometnya itu udah berubah arah dan sekarang sedang menuju ke arah bumi katanya. Nah, dalam kekosongan informasi ini, ya komunitas astronom amatir ini jadi satu-satunya harapan untuk kita bisa mendapatkan update daripada Atlas ini. Mereka pakai teleskop pribadi buat ngelacak posisi dan kecerahan daripada komet dan ngasih laporan ke publik lewat forum-forum dan platform kayak Unistellar dan juga Reddit. Dan dari hasil tracking, itu sebenarnya kelihatan kalau kometnya masih aktif dan stabil, masih kelihatan. Nggak ada tanda-tanda hancur atau nggak ada bukti dia belok arah, atau nggak ada gejala aneh sama sekali. Semua berjalan normal, cuman publik nggak dikasih tahu karena semua jalur resmi itu lagi ditutup karena pemerintah lagi shutdown. Beberapa hari setelah shutdown itu selesai, NASA langsung ngerilis data-data yang sempat ditahan, termasuk gambar ultra detail dari Mars Reconnaissance Orbiter, data spektrum dari MAVEN, dan analisis partikel dari berbagai observatorium luar angkasa. Hasil official dari NASA mengatakan bahwa 3i Atlas ini adalah sebuah komet, benda alami antariksa. Bukan teknologi buatan, bukan teknologi alien. Namun masih banyak forum di luar sana yang bilang ini adalah objek alien dan nggak bisa kita percaya report daripada NASA. Cuman dari hal yang menarik adalah komet ini bukan satu-satunya. Dengan teleskop Vera Rubin yang bakal aktif penuh dalam waktu sangat dekat, ilmuwan memprediksi kita bisa menemuin objek interstellar kayak gini itu setiap 1-2 bulan sekali. Nggak harus nunggu lagi bertahun-tahun. Artinya, era tamu dari luar tata surya baru saja dimulai. Semuanya kembali lagi gua taruh di kepercayaan kalian. Apakah kalian mau percaya dengan hasil NASA tersebut atau NASA menutup-nutupin semua ini melalui American government shutdown? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apakah benar-benar ini adalah benda alamin atau ya basically NASA cuma bohong aja? Pada tahun 1975, seorang penebang kayu itu diculik oleh piring terbang di tengah malam. Disaksikan oleh beberapa temannya secara langsung. Orang tersebut menghilang dan lalu kembali dengan cerita yang sangat aneh. Orang-orang ini dites dengan alat pendeteksi kebohongan dan semuanya berkata jujur. Sementara di tahun 1947, ada UFO yang jatuh di dekat peternakan. UFO tersebut disita oleh militer setempat dan para saksi mata melihat bahwa mereka melihat ada tubuh manusia kecil di dalam UFO tersebut. Dan yang gak kalah menarik adalah di tahun 2004, di mana para pilot jet tempur itu bertemu pesawat aneh yang bergerak dengan manuver yang gak mungkin dilakukan oleh teknologi manusia. Dan sampai sekarang masih diperdebatkan. Tahun 1975, di tengah hutan Arizona, Travis Walton sama 5 temannya lagi kerja menebang pohon. Malam itu hawanya itu dingin, ya, dan suasananya sunyi banget. Cuman ada suara mesin gergaji aja yang kedengaran. Setelah selesai, mereka naik sebuah truk buat pulang lewat jalan setapak di tengah pepohonan yang gelap. Tiba-tiba, ada cahaya terang yang muncul di kejauhan. Cahaya itu makin dekat dan jelas kelihatan ada benda berbentuk cakram melayang rendah di atas pohon. Badan mereka tuh langsung tegang pas ngeliat itu karena nggak percaya apa yang mereka lihat pada saat itu. Benda itu diam di udara, tapi cahayanya itu terang banget sampai bikin mata silau. Travis yang duduk di depan mobil tiba-tiba turun dari truk dan mulai jalan ke arah benda itu. Dia terus maju dan meskipun teman-temannya itu teriak ya untuk dia balik, pas dia berdiri tepat di bawah cakram itu, tiba-tiba ada cahaya kuat yang menyambar tubuhnya secara langsung.
Travis ini terpental dan jatuh ke tanah, gak bergerak sama sekali. Teman-teman yang panik lihat ini langsung tancap gas dan langsung ninggalin tempat itu. Namun pas mereka meninggalkan tempat itu, mereka akhirnya putar kembali setelah beberapa waktu dan mencari Travis. Tapi Travis udah nggak ada di sana. Teman-temannya ini nggak bisa tidur semalaman. Mereka ketakutan dan mikirin apa yang sebenarnya terjadi sama Travis. Rasa panik bercampur rasa bersalah karena ninggalin dia sendirian di tengah hutan. Besok paginya, mereka langsung ke kantor polisi buat ngelapor kejadian ini. Mereka ceritain semuanya. Ada benda bercahaya di hutan, ada cahaya yang menyambar si Travis, dan gimana mereka kabur karena panik. Polisi awalnya nggak percaya, ya. Cerita itu kedengaran sangat aneh di telinga polisi. Malah polisi sebenarnya curiga. Mereka curiga kalau 5 orang ini ada hubungannya sama hilangnya Travis ini. Bisa aja diculik atau misalnya di bumi hanguskan gitu. Tapi untuk berjaga-jaga ya, polisi tetap mengirimkan tim pencari buat nyisir hutan di sekitar lokasi kejadian. Hari demi hari itu terus berlalu, ya terus dicari, tapi nggak ada jejak Travis sama sekali yang tertemu. Nggak ada baju, nggak ada jejak kaki, bahkan nggak ada tanda-tanda dia pernah ada di sana. Di sisi lain, polisi mulai menekan 5 teman Travis ini. Mereka ditanyain bolak-balik soal kejadian itu. Dan buat buktiin mereka ini jujur, mereka disuruh ikut tes pendeteksi kebohongan. Hasilnya bikin mereka semua itu makin aneh. Karena kelima orang ini ternyata lulus tesnya. Mereka semua berkata dengan jujur. Dan cerita mereka selalu konsisten. 5 hari setelah Travis menghilang, tiba-tiba dia muncul di pinggir jalan kecil, sekitar 30 meter dari lokasi dia terakhir kali terlihat. Dia ditemukan oleh seorang warga yang langsung bawa dia ke rumah sakit. Kondisinya tuh kelihatan kayak dia tuh lemes banget. Wajahnya pucat dan badannya juga kelihatan seperti dia kurang makan. Tapi yang paling anehnya adalah dia kelihatan seperti seorang yang ketakutan. Travis akhirnya cerita semuanya. Kejadiannya itu jauh lebih aneh daripada apa yang orang lain bisa bayangin. Dia bilang kalau setelah cahaya nyambar tubuhnya, pas dia sadar, tiba-tiba dia berada di dalam sebuah ruangan aneh yang terang banget katanya. Semua benda di sekitarnya terlihat asing, kayak bukan sesuatu yang dibuat sama manusia. Dia ingat melihat makhluk-makhluk kecil dengan kulit pucat, kepala besar, dan mata yang hitam. Mereka berdiri di sekitar Travis ini, seperti sedang mengamati dia. Travis di sini panik dan berusaha melawan, tapi badannya itu terasa lemah banget. Makhluk-makhluk itu tidak berbicara, tapi mereka terus mendekati dia, seperti ingin melakukan sesuatu. Setelah itu, dia cuma bisa ingat bahwa dia dibawa ke ruangan lain yang lebih gelap dan lebih besar. Di sana dia melihat sesuatu yang terlihat seperti manusia, tapi Travis yakin mereka bukan manusia biasa katanya. Mereka lebih tinggi, lebih gagah, dan memakai pakaian yang cukup aneh. Orang-orang ini hanya menatap dia tanpa ekspresi. Travis nggak bisa ngejelasin bagaimana dia bisa keluar dari tempat itu. Dia bilang kalau tiba-tiba dia udah aja berada di pinggir jalan, tanpa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Yang dia ingat dan dia tahu, pengalaman itu nyata dan meninggalkan trauma mendalam buat dia. Cerita Travis ini langsung menyebar dan media mulai meliputi kejadian ini. Banyak orang yang percaya sama cerita dia, apalagi setelah tes pendeteksi kebohongan menunjukkan bahwa dia itu tidak berbohong sama sekali. Tapi tetap aja ada banyak yang skeptis menganggap cerita itu cuma akal-akalan aja buat mencari perhatian. Hingga sekarang, cerita penculikan Travis Walton tetap jadi salah satu misteri alien yang paling terkenal di dunia. Banyak yang bilang ini bukti nyata kalau kita nggak sendirian di alam semesta, tapi kebenarannya masih jadi tanda tanya besar. Tahun 1947 di Roswell, New Mexico. Ini adalah sebuah kota kecil yang tenang ya. Orang-orangnya itu hidup sederhana, kebanyakan bekerja sebagai petani dan peternak juga di sana. Tapi di bulan Juli, malam yang biasanya biasa aja tiba-tiba berubah jadi penuh tanda tanya. Ada cahaya terang banget itu melesat cepat di atas langit, diikuti suara keras yang bikin tanah itu bergetar, seperti gempa bumi kecil. Beberapa warga yang masih bangun sempat melihat benda bercahaya itu meluncur sebelum jatuh di kejauhan. Salah satu yang ngalamin langsung ini adalah namanya Mac Brazel, ya, seorang peternak di sekitar Roswell. Besok paginya, saat lagi ngecek ladangnya sendiri, Mac nemuin puing-puing yang berserakan di tanah. Tapi benda-benda itu aneh banget katanya. Gak kayak yang pernah dia lihat sebelumnya. Ada potongan-potongan logam tipis yang super ringan, tapi sangat kuat. Benda itu gak bisa disobek, gak bisa dibakar, dan kalau dilipat, dia itu bisa balik ke bentuk awalnya, seperti benda ini punya ingatan. Selain itu ya, ada serpihan lain yang teksturnya itu kayak katanya aluminium foil, tapi nggak bisa dihancurkan sama sekali. Mac bingung ngeliat ini, dan dia langsung mutusin penemuannya ini kepada pihak yang berwenang. Angkatan Udara itu langsung turun tangan somehow.
Mereka kirim tim untuk ngangkut semua puing yang ada di sekitar situ ke pangkalan militer terdekat. Truk militer ini bolak-balik ya, bawa barang aneh itu sambil dijaga ketat. Tapi warga yang sempat lihat puing-puing ini mulai bertanya-tanya, mulai kebingungan. Benda-benda itu jelas nggak mirip sama sekali dengan teknologi manusia, apalagi di tahun 1947. Pada saat ini, militer itu tetap diam, nggak ngasih penjelasan apapun soal barang-barang yang mereka ambil ini. Sementara itu, rumor soal benda jatuh itu mulai menyebar pada saat ini. Banyak yang yakin itu adalah pesawat luar angkasa. Dan cerita ini cepat banget menyebar dan jadi bahan pembicaraan di satu kota itu. Bukan cuma di Roswell, tapi juga bahkan di seluruh negeri. Tapi yang bikin semuanya makin aneh adalah militer akhirnya bikin pengumuman resmi. Dan itu malah bikin semua orang makin bingung. Pada tanggal 8 Juli 1947, mereka bilang kalau benda jatuh yang ada di Roswell ini adalah piring terbang katanya. Berita itu langsung bikin semua rakyat panik, geger, langsung jadi rumor dan berita di mana-mana. Media lokal dan nasional langsung ngebahas soal penemuan ini langsung. Dan banyak orang yang percaya kalau ini adalah bukti pertama bahwa adanya kehidupan di luar bumi. Tapi ya, cuman beberapa jam saja setelah pengumuman itu keluar, militer tiba-tiba langsung ngubah pernyataan mereka. Kali ini mereka bilang kalau benda yang jatuh itu bukan piring terbang, tapi cuman balon cuaca biasa aja. Perubahan cerita ini bikin semua orang itu makin bingung dan makin curiga. Kenapa awalnya mereka bilang ini piring terbang, terus tiba-tiba diubah jadi balon cuaca? Buat banyak orang, ini bukti kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Dan saat kejadian ini, saksi mata itu mulai bermunculan. Beberapa orang yang sempat lihat langsung bilang kalau puing-puing itu nggak mungkin berasal dari balon cuaca. Ada juga yang mengaku bahwa mereka ngelihat tubuh-tubuh kecil mirip manusia di lokasi kejadian. Tubuh itu digambarkan mereka punya kulit abu-abu, kepalanya besar, dan matanya hitam lebar. Tapi setiap kali ada yang berani ngomong soal ini, mereka langsung diinterogasi sama militer dan langsung dibungkam. Militer ini terus berusaha meyakinkan kepada publik kalau nggak ada yang aneh sama sekali. Mereka ngelarang semua foto atau semua informasi dari lokasi kejadian itu bocor keluar. Jadi semua foto dan semua apapun yang mereka bisa dapatkan, itu semuanya disita. Tapi semakin mereka berusaha nutupin ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang lagi ditutup-tutupin. Puluhan tahun kemudian, cerita ini masih populer dan tampaknya rahasianya mulai terkuak sedikit demi sedikit. Dan cerita soal Roswell ini nggak pernah benar-benar menghilang. Banyak orang yang terus ngebahas soal kejadian ini, dan termasuk mantan personal militer yang akhirnya buka suara. Beberapa dari mereka bilang kalau benda yang jatuh di Roswell itu bukan balon cuaca katanya, tapi sesuatu yang jauh lebih canggih, teknologi yang nggak berasal dari bumi. Tahun 1994, pemerintah Amerika akhirnya mengaku kalau benda itu memang bukan balon cuaca. Mereka mengaku bahwa itu adalah bagian dari proyek Mogul, program rahasia buat memantau tes nuklir Uni Soviet katanya. Tapi penjelasan ini malah bikin banyak orang makin curiga, terutama karena cerita soal tubuh alien terus muncul dari para saksi mata. Roswell akhirnya jadi awal dari semua teori konspirasi soal alien. Setelah kejadian ini, laporan soal penampakan UFO mulai meledak di berbagai belahan dunia. Banyak yang yakin kalau insiden Roswell adalah bukti pertama adanya kontak antara manusia dan makhluk luar angkasa. Sampai sekarang, Roswell tetap jadi misteri yang belum terpecahkan. Dan sebagian besar percaya kalau pemerintah sengaja nutupin fakta soal keberadaan alien. Sementara yang lain ngerasa ini cuma cerita yang dibesar-besarkan aja. Tahun 2004, ada sebuah kapal induk USS Nimitz yang lagi melakukan latihan militer di pantai lepas California. Semua berjalan normal sampai sistem radar kapal itu mendeteksi sesuatu yang aneh. Ada objek kecil bergerak dengan kecepatan luar biasa di ketinggian yang sangat rendah. Objek itu muncul dan hilang berkali-kali. Dan yang bikin aneh adalah pergerakan ini gak mirip sama pesawat biasa. Pilot-pilot jet tempur itu langsung dikirim buat ngeidentifikasi objek itu. Salah satu pilot yang namanya David Fravor ini berhasil mendekati objek tersebut. Dia ngeliat benda tersebut itu mirip kapsul putih kecil kayak permen Tic Tac, kalau kalian tahu. Itu permen Tic Tac ini tuh melayang di udara. Benda itu nggak punya sayap, nggak ada mesin pendorong, tapi bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada jet tempur. Fravor mencoba mendekati, tapi objek itu tiba-tiba turun dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir menyentuh permukaan laut, lalu melesat lagi ke langit dengan manuver yang nggak make sense sama sekali. Itu bisa dilakukan oleh teknologi manusia. Pilot lain yang ikut dalam misi itu berhasil merekam pergerakan objek itu dengan kamera inframerah.
Video itu menunjukkan gimana objek itu bisa berhenti mendadak, berputar 90 derajat secara langsung, dan meluncur cepat tanpa adanya tanda-tanda mesin atau asap dari mesin pendorong. Teknologi yang dipamerkan objek ini itu jelas di luar kemampuan teknologi manusia pada zaman itu. Bahkan untuk militer super canggih sekalipun ya, seperti Amerika Serikat. Setelah insiden ini, Pentagon ini langsung serius menyelidiki fenomena ini dengan program rahasia yang akhirnya terbongkar bertahun-tahun kemudian. Setelah insiden USS Nimitz, militer Amerika Serikat sadar kalau mereka nggak bisa mengabaikan fenomena ini. Mereka membentuk program rahasia bernama AATIP atau Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ini dibuat untuk menyelidiki fenomena udara aneh yang nggak bisa dijelaskan sama sekali, termasuk penampakan tic-tac UFO ini. Program ini dijalankan secara tertutup dari tahun 2007 sampai tahun 2012 dengan dana yang disetujui langsung oleh Kongres. Salah satu fokus utama AATIP ini adalah menganalisis laporan dari pilot militer yang sering ngelihat objek aneh di udara. Jadi ini ternyata bukan sebuah fenomena yang jarang terjadi, tapi cukup sering. Laporan ini bukan cuma cerita biasa ya, mereka itu dilengkapi sama bukti fisik, termasuk rekaman radar dan video dari kokpit jet tempur. Salah satu laporan yang paling mengejutkan itu adalah data dari USS Nimitz tadi itu, yang menunjukkan bagaimana tic-tac UFO itu bisa muncul di satu titik, menghilang, lalu tiba-tiba muncul lagi ratusan kilometer jauhnya dalam hitungan detik. Apa yang bikin AATIP ini makin menarik adalah keterlibatan beberapa ilmuwan dan ahli teknologi dalam program ini. Mereka menganalisis data dari berbagai insiden dan menyimpulkan kalau teknologi yang mereka lihat itu jauh lebih canggih daripada teknologi biasa. Ingat ya, ini kesimpulan official. Bahkan Pentagon sendiri itu mengakui bahwa mereka itu nggak punya penjelasan bagaimana manuver itu bisa dilakukan oleh objek ini katanya. Program ini akhirnya bocor kepada publik di tahun 2017. Dan video resmi dari insiden tic-tac UFO dirilis ke media. Video itu langsung bikin semua orang kaget ya, menunjukkan bahwa benda berbentuk kapsul putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa dan manuver yang gak make sense tiba-tiba bisa ditonton sama semua orang. Meski program ini sudah gak aktif lagi, tapi pertanyaan besarnya itu tetap sama. Dari mana sebenarnya teknologi ini berasal? Setelah bocornya program AATIP dan video tic-tac UFO tadi itu, perhatian publik langsung tertuju pada Pentagon. Banyak yang berharap bahwa pemerintah Amerika ini akhirnya bakal buka-bukaan ya soal apa yang sebenarnya mereka tahu tentang fenomena ini. Tapi jawaban dari Pentagon itu selalu bikin orang itu makin bingung gitu, karena nggak pernah ada jawaban yang pasti. Pentagon mengakui keberadaan AATIP itu. Organisasinya itu beneran ada, proyeknya beneran ada, dan menyatakan kalau program ini memang dibuat untuk menyelidiki fenomena udara yang nggak bisa dijelaskan. Mereka juga ngonfirmasi ya keaslian video tic-tac UFO itu. Jadi itu bukan hoax, itu bukan video palsu. Tapi sampai sekarang, Pentagon bersikeras kalau mereka nggak punya bukti kalau objek itu berasal dari luar bumi. Ya, buat kebanyakan orang, penjelasan itu kayak terasa nanggung banget ya. Objek dengan kecepatan dan manuver seperti itu jelas bukan teknologi biasa, apalagi teknologi manusia gitu. Apalagi, laporan dari insiden USS Nimitz ini bukan satu-satunya. Ada puluhan laporan serupa dari pilot-pilot yang lain, baik di Amerika maupun di negara lain yang menggambarkan objek serupa dengan sifat dan kemampuan yang sama. Insiden tic-tac UFO jadi salah satu bukti paling nyata kalau ada sesuatu di langit yang kita nggak bisa jelasin sama sekali. Tapi apakah ini teknologi alien, eksperimen militer rahasia, atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Jawabannya masih jadi teka-teki besar. Di tahun 1979, ada satu orang bernama Paul Bennewitz. Ya, dia adalah seorang insinyur elektronik. Dia juga veteran militer dan pemilik perusahaan bernama Thunder Scientific di New Mexico. Kliennya juga orang-orang besar ya dari Angkatan Udara Amerika sampai juga ke NASA. Karena urusannya sering sama militer, Paul beli rumah persis di sebelah Kirtland Air Force Base. Ini adalah salah satu fasilitas militer paling penting di Amerika. Dari lantai 2 di rumahnya, Paul ini sering melihat sebuah cahaya warna-warni di langit malam. Gerakannya juga cukup aneh dan sangat cepat. Gerakannya itu zigzag dan gak masuk akal buat pesawat konvensional untuk bisa terbang seperti itu. Awalnya dia mikir, ini mungkin aja adalah uji coba pesawat rahasia. Tapi sebagai seorang pilot juga dan kontraktor militer, Paul tahu benar kalau karakter pesawat angkatan udara
yang ini itu agak berbeda dan cukup aneh. Paul mulai ngedokumentasin semuanya. Dia motret, dia ngerekam video dan catat semua pola kemunculannya. Terus sebagai ahli elektronik juga, dia pasang peralatan radio sendiri. Dan dari situ, dia nangkep transmisi di frekuensi gigahertz, jauh di atas standar komunikasi militer pada saat itu. Sinyalnya bukan sebuah noise atau suara yang gak jelas, tapi ada pola. Ada struktur di dalam sinyal tersebut. Paul di sini langsung curiga bahwa ini bukan sekedar sinyal acak. Dia menganalisis bentuk gelombangnya dan dia menemukan repetisi yang cukup konsisten. Buat Paul, ini bukan teknologi manusia. Dia percaya ini adalah sebuah bahasa, sistem komunikasi. Dan Paul nulis sistem operasinya sendiri. Dia bikin software yang bisa nyari konteks di dalam data tersebut. Dia bahkan berhasil menerjemahkan kata per kata atau istilahnya dalam bentuk makna. Dia berhasil menerjemahkan sinyal tersebut. Dan perlahan potongan pesannya mulai kebaca dan cukup jelas untuk bikin satu kesimpulan. Pengirim sinyal tersebut bukan dari bumi. Di titik ini, Paul belum mikir soal adanya invasi alien atau konspirasi besar. Yang dia cuma tahu ada sesuatu atau seseorang atau siapapun di luar sana yang ngirim sinyal dari sekitar pangkalan militer dan cuma dia yang nangkep pada saat itu. Dan tanpa mikir panjang, Paul ngelakuin satu hal yang bakal ngubah hidupnya selamanya. Dia balas sinyal itu. Dan dia dapat sinyal balasan. Pesan-pesan yang Paul terima ini makin lama makin absurd, makin aneh. Tapi justru itu yang bikin dia makin percaya. Format transmisinya juga makin acak, tapi semacam punya struktur. Ada pola pengulangan, ada urutan yang kedengaran konsisten, dan ada istilah-istilah asing yang lama-lama mulai kebaca. Misalnya tentang wanita bumi, regenerasi, pesawat yang jatuh. Itu literally kalimat-kalimat yang ditemukan dalam sinyalnya. Awalnya dia pikir semua sinyal yang dia tangkap ini itu cuma kebetulan. Tapi setelah beberapa minggu dia mencoba mencari tahu, bentuk komunikasinya juga mulai berubah. Udah nggak sepihak lagi. Setelah Paul ngirim balasan lewat frekuensi yang sama, dia dapat respon. Dan sinyal itu ngebales. Dia terus nyempurnain software yang dia buat untuk decoding atau memecahkan misteri daripada sinyal-sinyal tersebut. Dan nambahin konteks-konteks tambahan ketika dia menangkap sinyal tersebut. Makin lama, makin banyak kata-kata yang konsisten mulai muncul. Kayak misalnya supply, starship, woman, rejuvenation, resist, sampai aggression. Dan semua itu seolah-olah nunjukin satu narasi besar. Yaitu ada ras alien yang udah tinggal di bumi. Mereka butuh manusia buat alasan biologis. Dan mereka punya rencana jangka panjang. Pas Paul mulai dapetin sinyal ini, dia mulai panik di sini. Tapi dia juga semakin terdorong. Dia makin ngerasa udah berhasil untuk buka jalur komunikasi dua arah dengan entitas yang non-manusia. Dan dari semua pesan itu, satu kesimpulan mulai terbentuk. Mereka bukan datang dengan damai. Di sini dia langsung nulis laporan yang nyatain bahwa ada ancaman aktif dari makhluk luar angkasa yang udah menguasai beberapa lokasi bawah tanah, punya sistem teknologi tinggi, dan ngelakuin eksperimen genetika dengan manusia. Dia juga percaya para alien ini tuh udah nyulik ratusan ribu orang dan tanam alat di tubuh mereka buat kontrol atau observasi manusia. Di sini Paul sebagai kontraktor militer dan warga negara yang loyal sama negaranya sendiri, Paul ngerasa dia punya tanggung jawab karena punya info ini semua. Dia nyusun laporan yang cukup detail ya, dan teknis banget isinya. Dan semua hasil decoding pesan dari sinyal-sinyal yang dia udah tangkap tadi itu. Di dalam juga ada spekulasi tentang lokasi markas aliennya dan kemungkinan bentuk-bentuk senjata mereka itu seperti apa. Dan juga di situ ada saran strategi pertahanan buat negara. Laporan itu semuanya diserahin langsung ke Angkatan Udara lewat koneksi pribadinya di Kirtland. Dan yang bikin semuanya makin rumit dari cerita ini adalah pihak militer itu nggak ngebantah atau nganggep Paul ini gila. Justru laporan itu ditanggapi serius. Pihak pangkalan langsung ngelibatin satu institusi atau satu grup namanya OSI, Office of Special Investigations. Ini adalah sebuah grup yang untuk nge-review semua klaim Paul ini. Salah satu agen OSI ini adalah bernama Richard Doty.
Dia ditugasin buat ngecek langsung ke rumah Paul. Dia periksa semua perekaman dan analisis yang Paul udah pernah buat. Setelah evaluasi, Paul ditawarin kerjasama di sini. Dan semua risetnya itu bakal didanai langsung sama pemerintah. Tapi dia harus ngelaporin hasilnya langsung ke OSI, bukan ke tempat lain. Di sini Paul langsung setuju pastinya. Dan dari sudut pandang dia, ini adalah validasi. Dia percaya semua yang dia curigai selama ini tentang alien, tentang semua yang konspirasi besar yang dia udah temuin, ini tuh benar. Dan sekarang dia dapat dukungan resmi buat ngelawan ancaman global dari invasi alien. Paul sekarang sedang dalam tahap di mana dia berpikir dia sedang bekerja sama pemerintah buat nyelamatin umat manusia at this point. Padahal, dari sudut pandang militer, Paul adalah ancaman. Bukan karena dia gila, tapi karena dia benar. Kalian mungkin mulai bingung di sini. Ikutin pelan-pelan. Dia berhasil nangkap sinyal rahasia dari Kirtland yang seharusnya nggak bisa diakses sama sipil. Dan bukan cuma sinyal. Foto-foto yang dia ambil dari balkon rumahnya itu nunjukin bentuk objek terbang yang sebenarnya itu adalah bukan alien, bukan UFO, tapi adalah pesawat eksperimental milik Angkatan Udara. Dua hal ini bikin Paul terlalu tahu atau terlalu dekat dengan teknologi yang harusnya dirahasiakan sama pemerintah. Solusinya apa? Bukan nyuruh Paul berhenti. Justru sebaliknya. Dan ini menurut gue cukup fucked up. Mereka ngedorong dia untuk terus masuk lebih dalam dan coba riset lebih dalam lagi. Tapi ke arah yang mereka kontrol, yang OSI kontrol. OSI lewat agennya yang bernama Richard Doty ini mulai ngasih dorongan halus ke Paul. Tanpa harus bohong terang-terangan, ya. Doty cukup ngevalidasi aja semua asumsi Paul sedikit demi sedikit. Kadang cuma dengan ya senyum kecil, atau kadang dengan kalimat-kalimat yang ambigu, tapi itu udah cukup kuat buat memperkuat kepercayaannya Paul bahwa dia sedang benar-benar berkomunikasi sama alien. Paul di sini makin percaya dia lagi hadapin invasi yang skalanya itu global dan sangat besar. Tapi tanpa dia sadari, semua bukti yang dia temuin itu semuanya udah dimanipulasi sama OSI. Beberapa lokasi yang dianggap markas alien bawah tanah, kayak misalnya di Archuleta Mesa di Dulce, sebenarnya emang penuh dengan anomali di sana, memang banyak kejadian aneh. Tapi sebagian besar struktur yang dia foto ternyata itu baru benar-benar dipasang atau baru dibangun sama tim OSI sendiri supaya Paul ngeliat. Jadi mereka taruh properti di gunung. Mereka taruh ventilasi buatan, taruh struktur logam yang aneh, bahkan jejak-jejak kendaraan yang seolah-olah itu berasal dari luar bumi. Semuanya untuk nguatin ilusi supaya Paul makin percaya. Dan gak cuma itu, ada helikopter hitam yang tiba-tiba terbang malam-malam di jalur yang itu bisa langsung dilihat dari rumah Paul. Dan waktu Paul ngerekam dan lapor kepada OSI, militer itu pura-pura terkejut kayak, wah kamu menemukan sesuatu yang ini kita nggak tahu nih, ini sesuatu yang sangat besar. Tapi semuanya itu sudah dirancang sama militer. Bahkan perangkat radio dan komputer milik Paul yang dia pakai buat decoding sebuah pesan-pesan sinyal alien tadi itu udah dimodifikasi diam-diam sama mereka. Jadi pesan-pesan alien yang dia terima sebenarnya tadi di awal itu diproduksi dan dikontrol sama pihak intelijen. Mereka yang ngirim sinyalnya, mereka juga yang ngatur softwarenya. Dan di sini kondisi mental Paul udah makin dalam, dia makin tenggelam dalam cerita ini. Tapi dari kacamata OSI, eksperimen ini berhasil. Mereka berhasil ngubah seseorang ilmuwan yang sangat rasional pikirannya jadi target yang gampang sekali dikontrol, sekaligus penyangga kebohongan. Karena semakin banyak informasi alien aneh yang keluar dari Paul, semakin kecil kemungkinan publik atau akademisi serius untuk nganggap berita dari Paul ini valid. Setelah kerjasama dengan si OSI ini berjalan, Paul mulai nerima dokumen yang kelihatannya jauh lebih resmi dari apapun yang dia pernah pegang sebelumnya. Salah satunya itu disebut dengan nama Project Aquarius. Isinya bilang kalau data yang Paul kumpulin bukan cuman valid atau benar, tapi lagi dianalisis langsung sama unit intelijen tingkat tinggi. Bahkan ada klaim kalau NASA dan badan intelijen yang lain itu juga ikut terlibat. Tapi yang bikin Paul ngerasa level ini tuh lain dan bahkan lebih tinggi ya, adalah karena
ada sebuah istilah atau nama yang muncul di dokumen yang dia pegang itu. Namanya adalah Majestic 12 atau MJ12. Sebuah komite bayangan yang berisi 12 orang elit militer, ilmuwan, dan pejabat negara yang katanya dibentuk langsung setelah insiden Roswell. Bagi kalian yang nggak tahu, ya Roswell ini adalah salah satu kejadian di mana US berperang melawan alien di tahun 1947. Ini adalah event paling legendaris pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Tapi insiden Roswell itu dicap sebagai balon udara oleh negara. Ya, tapi ya itu cerita lain. Kita back to topic dulu aja. Nah, balik ke Majestic 12 atau Majestic 12. Tugas daripada 12 orang ini itu disebut cuma satu, ngurusin semua urusan alien dan teknologi sampai biologis-biologisnya. Nama MJ12 ini nggak pernah muncul di arsip publik manapun. Tapi sekarang itu nongol di depan matanya Paul. Lengkap dengan cap rahasia dan tanda tangan presiden. Ada tanda tangan presiden di dalam dokumen yang dia pegang. Buat Paul, ini adalah konfirmasi kalau semua yang dicurigai selama ini itu benar. Dan di titik ini, cara pandang Paul melihat dunia itu mulai berubah. Dan lebih tepatnya sudah berubah. Dia percaya komunikasi yang dia tangkap bukan kebetulan. Dia ngerasa dipilih sama universe. Dia yakin alien tahu siapa dia dan pemerintah sengaja ngebiarin dia itu jadi perantara. Dan akhirnya Paul mulai nyusun satu laporan besar yang bernama Project Beta. Isinya bukan cuma hasil decoding, tapi peta ancaman, ada estimasi jumlah korban, dan rancangan senjata buat ngelawan entitas non-manusia yang dianggap benar ini. Yang Paul nggak tahu, semua fondasi kepercayaan itu berdiri di atas dokumen palsu. Dan FBI nantinya bakal nyatain bahwa dokumen yang dikasih MJ12 itu adalah palsu. Tanda tangan Presiden Truman pada zaman itu di dalamnya adalah hasil fotokopi dan juga dokumen-dokumen lain yang dianggap palsu. Sejak titik ini, kondisi Paul mulai hancur sebenarnya. Dia nggak cuma curiga sama pemerintah, tapi sama semua orang yang ada di sekitarnya. Dia percaya sekarang rumahnya itu diawasi 24 jam. Ada mobil parkir terlalu lama, itu adalah agen, rahasia gitu. Ada tetangga yang lewat malam-malam, itu adalah pengintai atau mata-mata. Bahkan rumah kosong di seberang rumahnya itu mulai dianggap sebagai pos pemantauan alien. Yang ironis, rumah itu emang dipakai. Tapi bukan alien, itu dipakai Badan Intelijen Amerika buat ngawasin Paul. Di titik ini Paul mulai nyimpan banyak sekali senjata di seluruh rumah dia. Ada pisau, pistol, amunisi, itu semuanya tersebar di semua ruangan. Berat badannya juga turun drastis, ya. Dia ngerokok hampir 1 bungkus per jam. Tidurnya tuh berantakan dan dia bilang alien masuk ke rumahnya hampir tiap malam. Nyuntikin dia, lalu ninggalin dia di gurun tanpa ingatan apapun soal perjalanan itu. Beberapa orang bahkan di sekitar dia itu mengaku bahwa dia ngelihat bekas suntikan di lengannya dia. Dan itu makin nguatin kepercayaan Paul kalau semua ini tuh nyata, dia bukan berhalusinasi. Richard Doty dari OSI ini sempat datang juga buat ngecek keadaan dia. Tapi bukannya untuk menenangkan si Paul. Ini tuh bikin Paul makin percaya kalau semua orang itu adalah bagian dari konspirasi ini. Paul bahkan mulai nuduh istrinya sendiri. Dan dia bilang istrinya udah ditanamin implan. Dia curiga sama anak-anaknya sendiri bahwa dia diawasin dan dikontrol. Bisnisnya dia tinggalin dan anak-anaknya terpaksa untuk ambil alih perusahaannya. Puncaknya, Paul bahkan ngebarikade rumahnya sendiri. Semua pintu, jendela itu ditutup sama karung pasir. Dia udah kayak siap perang, ya, dan keluarganya udah nggak punya pilihan lain. Ya, demi keselamatan semua orang, Paul akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan selama lebih dari 2 dekade hidupnya yang terakhir, 20 tahun lebih, Paul hidup dalam sebuah paranoia dan ketakutan dan penderitaan mental yang menurut gue udah gak make sense lah, gak berhenti-berhenti. Dan yang menurut gue paling kejam dan agak sadis sebenarnya, bahwa pemerintah itu, dia akhirnya ngaku. Beberapa tahun kemudian pemerintah itu mengaku bahwa semua cerita alien itu sengaja dikasih ke Paul sebagai bagian dari operasi disinformasi yang mereka rancang sendiri. By the way, untuk kuis di video kali ini, ya kalian tinggal cukup tulis di kolom komentar di bawah, menurut kalian pribadi aja, kenapa pihak militer sampai mau menipu Paul? Dan kira-kira menurut kalian, kenapa nggak dengan cara dibungkam aja? Jawabannya bebas, boleh dengan spekulasi kalian juga, nggak wajib dari video ini karena ya gue sendiri juga skeptis. Lalu di akhir komen kalian, tulis kata rahasia, piring hijau. Biar gue tahu siapa yang komen biasa dan siapa yang mencoba untuk menjawab kuisnya. Jadi dalam 10 hari ke depan, kalian silakan balik ke video ini dan cek apakah kalian pemenangnya.
Dan nyalain juga lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan pengumuman-pengumuman penting lainnya. Kita lanjut ke video ini. Most of these documents are become quite a topic of controversy. They did involve a series of events. Paul Bennewitz akhirnya meninggal di tahun 2003 di usia 75 tahun. Dia meninggal sebagai orang yang dicap orang gila. Padahal kenyataannya dia adalah korban. Bukan korban alien, tapi korban pemerintahnya sendiri. Semua yang dia percaya soal invasi, base bawah tanah, penculikan massal, dan implan manusia itu bukan hasil imajinasinya. Itu adalah pure 100% manipulasi sistematis dari operasi kontra-intelijen resmi dari Amerika. Tujuan mereka jelas, nutupin proyek militer rahasia. Nah, yang bikin ceritanya makin gelap di sini adalah Richard Doty yang dari OSI tadi itu, sampai hari ini itu masih muncul di konferensi UFO. Masih diwawancarain dan masih dianggap sebagai sumber. Bahkan, masih bilang sebagian besar informasi yang dulu dia sebar itu adalah benar. Mana yang bohong, mana yang nyata, kita udah nggak tahu lagi mana yang benar. Dan itu inti dari disinformasi. Bukan bikin orang percaya sama kebohongan, tapi bikin orang nggak tahu harus percaya yang mana. Gimana guys? Gua kasihan sih sama si Paul. Dan separah itu ternyata institusi di negara itu mau menipu seseorang atau masyarakat sipilnya sendiri. Kita masih banyak video skeptis bersama lainnya ya ke depannya. Dan kalau kalian tertarik nonton video lainnya, silahkan klik video di kiri kanan ini. Karena masih banyak lagi video ke depannya guys. Jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.